Silakan Pak Batra. Terima kasih pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 2 yang saya hormati dan saya banggakan. Pak Wamendagri, Bu Wamendagri beserta seluruh jajaran, pimpinan dan seluruh komisioner beserta seluruh jajaran KPU, Bawaslu dan DKPP. Saya menyimak tadi dari penyampaian KPU bahwa sudah terselenggara sekitar kurang lebih 19 daerah yang sudah melaksanakan PSU. Ada yang berjalan lancar dan namun ada juga yang masih melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ini dari beberapa penyampaian bahwa kurang lebih sekitar 5 apa 6 daerah yang belum melaksanakan 5. Maka dari itu saya memohon kepada pihak KPU dan Bawaslu, karena ini masih ada daerah yang akan sedang melaksanakan PSU, tolong dilakukan supervisi yang betul-betul secara komprehensif, Pak. Kenapa? Karena melihat sudah terlaksananya di 19 daerah ini, toh masih ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dasar gugatan ini tentu macam-macam alasannya. Ada yang mengatakan bahwa pihak petahana melakukan intervensi, ada juga yang mengatakan bahwa ketidakprofesionalan pihak penyelenggara baik KPU dan Bawaslu sehingga mereka merasa mendapatkan ketidakadilan, sehingga itu yang menyebabkan mereka melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh sebab itu saya sangat memohon agar betul-betul dilakukan supervisi yang bagus sehingga pelaksanaan di 5 daerah nanti ini tidak terjadi lagi hal yang serupa, kemudian melakukan gugatan lagi di Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya akan memberatkan kabupaten kota yang nanti ketika misalnya digabulkan gugatannya oleh Mahkamah Konstitusi. Nanti yang repot lagi pihak Kemendagri lagi untuk mengkonsolidasi anggaran yang akan digunakan untuk PSU ulang. Nah, maka dengan itu harus betul-betul, ini penyampaian dari Pak Awolo tadi bahwa penyelenggara yang bermasalah itu sudahlah diganti aja atau diambil alih oleh pihak yang lebih tinggi di atasnya, sehingga kepercayaan publik, kepercayaan daerah yang akan melaksanakan PSU itu juga meningkat. Nah, kalau terus dilakukan pembiaran kan, ini orang yang bermasalah yang tidak dipercaya oleh publik terus kemudian masih diberi tanggung jawab. Ini kan selalu jadi problem besar bagi kita ini. Orang yang dianggap bermasalah, orang yang dianggap atau publik menurun kepercayaannya tetapi masih diberi tanggung jawab. Ini problem besar juga bagi kita. Yang kedua, ke DKPP, Pak, saya melihat bahwa di DKPP ini kan sangat banyak kasus-kasus yang ditangani. Tolong kasus-kasus yang ditangani ini harus yang lebih prioritas. Jangan urusan perselingkuhan juga yang tugasnya bukan tugas utama DKPP, justru ini yang ditangani duluan ketimbang hal-hal yang substansial menyangkut soal bagaimana proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kan harus ada prioritas nih. Kalau nanti Bapak mengambil alih tugasnya pihak pengadilan agama, ya nanti justru berfungsi ganda juga ini DKPP. Maka dari itu saya memohon Pak, yang fokus-fokusnya itu yang yang menjadi prioritas utama lah, yang kemudian yang ditangani duluan, karena banyak daerah-daerah merasa bahwa laporannya sudah masuk duluan, tapi yang ditangani justru laporan yang masuk belakangan. Jadi kan nanti mereka bertanya-tanya kenapa laporan kami nggak diproses. Terus ada juga laporan atau misalnya pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara, sudah berkali-kali melakukan pelanggaran yang sama, justru masih sanksi ringan. Ada yang 1 kali melakukan pelanggaran langsung dipecat. Artinya kan ini ada ketidakprofesionalan dalam menjatuhkan sanksi kepada para penyelenggara. Nah, barangkali 2 hal itu yang disampaikan pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pak Ketua. Nanti pernyataan Pak Batra tuh viral, Pak. 5 menit lagi. Jadi, DKPP jangan urus perselingkuhan. Itu betul itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pimpinan dan anggota Komisi 2 ya.